Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sejarah. Oke, perkenalkan nama saya Selena Kalista Putri Mumu NIM 222140001. Perkenalkan nama saya Muhammad Amrul Hasan NIM 2214128. Perkenalkan nama saya Adinda Rina Putri dengan NIM 222141031. Dalam bab Pancasila sebagai sejarah, kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Alasan sendiri Pancasila sebagai identitas nasional karena apa? Karena bangsa Indonesia sendiri salah satu dari masyarakat internasional yang memiliki sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa dunia lainnya. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat dan negara Indonesia yang bersumber dari nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa itu sendiri. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat dicontohkan kepribadian bangsa yang mencerminkan sila pertama, yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain dan saling menghormati. Yang sila kedua, kepribadian bangsa mencerminkan sila kedua adalah yaitu sikap tegang rasa kepada orang lain, membela kebenaran, keadilan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut yang ketiga, yaitu kepribadian bangsa yang mencerminkan sila ketiga sendiri adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, serta bangsa menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Keempat, kepribadian yang mencerminkan sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah, menerima pendapat dengan lapang dada, atau tidak memaksakan kehendak, menerima atau melaksanakan setiap keputusan musyawarah dengan musyawarah. Lanjut yang terakhir ke sila kelima. Kepribadian bangsa yang mencerminkan sila kelima sendiri yaitu menghormati hak-hak orang lain, ringan tangan atau sesama menolong terhadap masyarakat. Oke, lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada sila pertama mengartikan kita bahwa setiap warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orangnya. Karena itu makna sila ini kita perlu saling menghormati antar umat beragama serta menjaga kerukunan yang kita pelihara. Yang kedua adalah sila kedua, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami setiap manusia memiliki derajat yang sama, harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, bekerja sama untuk kedamaian bersama. Yang ketiga, sila ketiga, mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara kita sendiri. Yang keempat, sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan bersama atau negara dan orang lain. Terkadang kita juga akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita juga harus menyelesaikannya dengan cara mufakat, dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang terakhir, sila kelima ini berarti mengembangkan
perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban yang untuk menghormati hak-hak orang lain. Lanjut. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa. Bahkan, ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran sebuah individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nilai luhur bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dapat kita ketahui bahwasannya Pancasila adalah gagasan-gagasan oleh tokoh-tokoh perintis kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan sebuah keputusan bersama dari beberapa penggabungan pendapat para tokoh. Penjelasan singkat tentang Pancasila sebelum akhirnya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang masih berisi gagasan para 3 tokoh perumus Pancasila. Sebelum menjadi dasar negara yang utuh, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu. Perumusan Pancasila ini dilaksanakan pada sidang pertama BPUPKI. Saat itu, Ketua BPUPKI yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat menyampaikan perlunya ada dasar negara untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Ada 3 tokoh nasional yang pada saat itu memberikan usulan rumusan dasar negara. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mempunyai isi rumusan Pancasila di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut rumusan dasar negara disampaikan. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan sosial. Yang kedua, Supomo. Selanjutnya di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan rumusan Pancasila. Berikut adalah isi rumusan Pancasila yang diusulkan. Pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Di hari terakhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga menyampaikan rumusan Pancasila. Berikut adalah rumusan dasar negara dari Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dan berkebudayaan. Jadi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman dan terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sendiri ditetapkan sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali oleh sosial budaya Indonesia sendiri dan disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Oke, demikian penjelasan dari kami bertiga.
Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.